Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam rangka Umi akan menjelaskan berkaitan dengan materi di kelas 11 yaitu tentang meminang atau sering dikenal dengan kalimat khitbah atau dalam eh, bahasa daerah di sini di Rejang Lebong ini sering disebut dengan beasan atau bekulo. Nah, dalam Islam, hitbah ini adalah salah satu tahapan yang dilakukan sebelum adanya tahap perkawinan. Nah, hitbah ini bertujuan untuk apa? Yaitu mengikat seorang perempuan atau salah satu permintaan atau ajakan untuk mengikat seorang dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai calon istrinya sebagai bentuk rasa bahwa beliau si laki-laki benar-benar menyatakan serius tentang hubungannya. Jadi uh, masuk ke tahap berikutnya setelah adanya tahap perkenalan atau ta'aruf, tapi sebelum adanya perkawinan. Nah, meminang ini ada dalam Quran dasar hukumnya itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235 di mana dinyatakan bahwa dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Maknanya apa? Maknanya ini diartikan bahwa kalau namanya perkawinan atau pernikahan itu sebaiknya diumumkan. Tapi alangkah baiknya kalau meminang atau khitbah ini disembunyikan. Cukup keluarga terdekat saja yang mengetahui adanya proses meminang ini. Kemudian gimana sih cara mengajukan pinangan? Ini ada dua pendapat, ada dua cara. Kalau misalnya pinangan kepada gadis itu dinyatakan secara terang-terangan. Akan tetapi kalau misalnya kepada janda, begitupun kepada janda yang sudah selesai masa idah, itu dilakukan secara terang-terangan juga. Akan tetapi kalau misalkan meminang janda yang masih ada dalam masa idah atau talak bain satu atau ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan, tapi melalui sindiran. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan gadis atau janda yang sudah selesai masa idah, maka dinyatakan secara terang-terangan. Kalau misalkan janda yang ditalak bain atau talak satu atau ditinggal meninggal oleh suaminya, maka meminangnya itu tidak boleh secara terang-terangan, harus secara sindiran. Nah, siapa sih yang perempuan yang boleh dipinang? Ini ada dua kriteria. Yang pertama, bukan istri orang, udah pasti ya, Nak. Yang namanya istri orang haram hukumnya. Bukan hanya dinikahi, tapi dipinang pun juga haram. Kemudian yang kedua, bukan dalam masa idah dan bukan pinangan orang lain. Jadi perlu kalian tahu, ketika seorang perempuan masih lajang, kemudian dipinang oleh seorang laki-laki atau dilamar oleh seorang laki-laki, maka haram hukumnya menerima lamaran dari pihak laki-laki yang lain. Walaupun ada istilah bahwa tidak apa-apa, janur kuning belum melengkung, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu prinsip yang salah karena ketika seorang perempuan sudah dipinang, maka tidak boleh menerima pinangan laki-laki yang lain. Kemudian yang kedua yaitu bukan istri orang yang di dalam masa iddah roj'i atau baik terang-terangan maupun sindiran. Kemudian dalam aturan meminang, seorang calon suami atau istri itu dianjurkan atau disunahkan harus melihat dulu bagaimana dan siapa dan mana orang yang akan dilamar atau dipinang. Jadi dilihat dulu. Begitupun misalkan bahwa si perempuan misalkan orang yang bercadar, maka ketika ada laki-laki yang melamar, sebaiknya cadarnya itu dibuka dulu, diperlihatkan dulu bagaimana wajah seorang perempuan itu tersendiri. Jadi bukan
tiba-tiba langsung menikah atau gimana, memang bagus sebenarnya, tapi dianjurkan atau disunahkan ketika akan melamar itu melihat dulu calon suami ataupun calon istri. Itu materi tentang meminang. Nah, sekarang kita meminang ini kan hal yang lumrah, sudah banyak dikenal. Cuman dalam konsepan kadang-kadang masih kayak ter terkontaminasi melihat mungkin sosial media, kemudian budaya-budaya barat yang dinyatakan bahwa ketika meminang laki-laki dan perempuannya saja cuman berdua. Misalkan menyediakan tempat yang romantis, lagu yang romantis, mungkin kemudian menyiapkan bunga, kejutan kayak gitu. Tapi cuma laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam aturan Islam, ketika seorang meminang, ketika laki-laki menyatakan serius, menyatakan ingin mengikat perempuan untuk menjadi calon istrinya, maka si laki-laki datang kepada pihak keluarga, bukan perempuannya saja, tapi datang kepada pihak keluarga. Tidak boleh cuman berdua saja. Tidak boleh cuma laki-laki dan perempuannya saja, akan tetapi harus ada pihak lain. Baik itu pihak dari keluarganya laki-laki datang ataupun pihak keluarga perempuan. Dalam prinsipnya yang penting harus ada pihak lain. Siapa yang akan menerimanya, kemudian siapa yang akan melamarnya harus jelas. Mungkin cukup sekian mengenai materi meminang atau khitbah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.